Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masal muslimin jamaah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik, nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, menunaikan shaum Ramadan, dan kita duduk bermajlis di masjid yang mulia ini dalam rangka menambah keberkahan dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat seperti ini sampai akhir hayat nanti. Wassalatu wassalamu ala nabil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membawa risalah terakhir dari Allah Ta'ala, risalah yang memiliki keistimewaan dibandingkan risalah sebelumnya, risalah yang berlaku untuk seluruh umat manusia yang mendengarkannya dan berlaku sampai akhir zaman nanti. Kita berharap bisa menjadi umatnya yang senantiasa setia dengan sunnahnya, dengan mau mempelajarinya, mengamalkan serta mendakwahkan kepada umat manusia. Dan kita sangat berharap nanti termasuk umat yang bisa diberikan kesempatan singgah di telaganya dan mendapatkan syafaatnya abil khusus di yaumil mauqif, di mahsyar yang merupakan keadaan manusia paling sulit ketika itu, dan seluruh manusia, para nabi rasul terhalang untuk mendapatkan pertolongan. Hanya Rasulullah SAW yang diberikan izin untuk memberikan pertolongan khususnya kepada umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ibadah kepada kita yang menjadi tujuan akhir, endingnya adalah terbentuknya pribadi yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana dalam perintah Siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi
setelah kita nanti melaksanakan puasa, khususnya puasa Ramadan, maka ending terakhir adalah tercapainya derajat takwa, sifat takwa dalam pribadi kita. Dan juga Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain bahkan perintah ibadah, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini lebih umum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka ending akhir dari ibadah adalah tercapainya derajat takwa. Sehingga Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tidak kurang dari 45 ayat yang di sana memerintahkan kita untuk bertakwa. Dan yang diperintahkan bukan sekedar manusia secara umum, tapi banyak sekali justru orang-orang yang beriman yang diperintah takwa. Kalau dalam saat ini saya itu kan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, itu manusia. Tapi yang paling banyak justru yang beriman. Termasuk dalam mukadimah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ada ayat lagi dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lil ghad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu di antaranya masih banyak lagi seruan takwa itu Allah tujukan kepada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman. Berarti orang yang memiliki gelar keimanan itu belum jaminan pasti menjadi orang yang bertakwa. Nyatanya masih disuruh untuk bertakwa oleh Allah. Maka takwa inilah yang menjadi menjadi puncak derajat seseorang menjadi hamba Allah yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisiku atau di sisi Allah yang paling bertakwa. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor yang 4629, Rasul bersabda akramahu indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kalian. Karena takwa ini merupakan derajat tertinggi di sisi Allah. Maka Allah Ta'ala memberikan banyak jaminan kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya jaminan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jaminan di dunia, Allah memberikan jaminan khususnya dalam masalah rezeki. Allah memberikan jaminan dalam masalah permasalahan urusan kita, diberikan jaminan. Dalam surah At-Talaq, mulai ayat 2 sampai ayat yang keempat, bahkan yang kelima, itu isinya jaminan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dijadikan untuknya seluruh jalan keluar dari permasalahan. Siapa orang yang tidak ingin permasalahannya diberikan jalan keluar, Allah memberikan jaminan kepada orang yang bertakwa, insya Allah urusannya
urusannya ini akan diberikan solusi terbaik. Maka orang yang takwa kepada Allah jelas baginya sebuah keamanan, dan ini aman dari kesulitan, karena jaminan Allah akan memberikan seluruh jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maksudnya kalau disangka-sangka itu bukan hasil rutin ya. Umpamanya ya, seorang petani ya, itu jelas kalau orang yang nanam kan mengharapkan panen, itu disangka jelas itu ya. Orang dagang itu mesti nanti harapannya badi, itu kan sudah diprediksi. Tapi rezeki ini yang di luar prediksi kita, di luar rencana kita. Dan saya yakin ketika seseorang mendapatkan rizki di luar dari prediksinya, itu mesti nilai senangnya lebih tinggi, karena sudah di luar hitungan. Biasanya sudah dihitung, nanti sekian dapat sekian, itu sudah ada. Lah ini di luarnya, ternyata di luar yang diprediksikan. Allah akan berikan jaminan untuk orang yang bertakwa, diberikan rizki ya, min haitsu la yahtasib. Itu yang kedua jaminan ini di dunianya ya. Kemudian yang masih di dalam surat At-Tolak juga, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan dijadikan urusannya semuanya mudah. Saya yakin semua manusia ini mesti pengen urusannya gampang. Lek perlu rasa nek masalah. Ya. Jaminan Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, insya Allah urusan orang-orang yang bertakwa semuanya diberi kemudahan, semuanya beres. Kalau sudah urusannya mudah, apalagi yang mau diinginkan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat ya. Udah, orang ini kalau sudah urusannya mudah ya, apa yang dilakukan lagi? Sudah hampir nggak ada. Urusan dunia mudah, urusan akhirat mudah, sudah. Itulah puncak kebahagiaan seseorang, ketika semua urusannya ini bisa dilaksanakan dengan baik dan mudah. Siapa bertakwa kepada Allah, niscaya akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Siapa yang tidak ingin dihapus kesalahan-kesalahannya, wa yu'azzim lahu ajran, dan pahalanya dilipat gandakan. Artinya amalan selain dosa ya, dosanya dihapus, amalannya dilipat gandakan. Ini adalah juga merupakan, dan memang Allah Ta'ala menciptakan surga ini bahkan diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Maka tentunya setiap orang muslim, orang beriman hendaklah memiliki cita-cita mempunyai gelar takwa ini dan berusaha menuju ke sana, pengen dan mau berusaha. Sedangkan ketakwaan ini ya, yang bisa mengetahui saya ini bertakwa atau tidak ya, tidak lain juga diri kita sendiri. Maka Allah Ta'ala sudah memberikan gambaran siapa orang yang bertakwa, memiliki sifat-sifat tertentu yang insya Allah kita bisa untuk
mengoreksi diri, sudahkah saya termasuk orang yang bertakwa? Di awal surah Al-Baqarah dan di surah Al-Imran ayat 134 sampai 35, di sana Allah Ta'ala memberikan gambaran sifat orang yang muttaqin, baik sifat itu berkaitan dengan keimanan, dengan keyakinan, hubungan dengan Allah, ataupun sifat yang bernilai sosial. Jadi orang yang bertakwa itu tidak hanya menjalin hubungan khusus dengan Allah, tapi juga memperbaiki hubungan sosial dengan manusia. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab itu tidak ada di dalamnya keraguan sedikit pun yang dimaksud Al-Quran. Hudalil muttaqin, yang merupakan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah di situ menyebutkan siapa orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini ada dua kemungkinan makna yang terkandung di dalam ayat ini. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib, adalah mengimani seluruh perkara yang di luar jangkauan indera manusia yang Allah kabarkan lewat Rasulnya yang berkaitan dengan agama ini. Karena ada beberapa yang wajib kita imani dan itu memang tidak nampak. Bahkan rukun iman yang 6 ini hampir nggak nampak semua. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman pada kitab mungkin yang sekarang nampak. Beriman pada Rasul sekarang sudah nggak ada. Beriman dari akhir, gaib. Beriman kepada takdir, ini juga rahasia Allah. Maka di antara para mufassir ada yang menafsirkan maknanya adalah mengimani seluruh perkara yang gaib, yang Allah kabarkan lewat Al-Quran atau lewat lisan Rasulnya, yang terkait dengan urusan-urusan dunia ini. Kemudian yang kedua maknanya adalah al-imanu billahi, beriman kepada Allah. Ayu'minuna bil ghaib ditafsirkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengimani takdir juga lewat iman kepada Allah taala. Maka beriman kepada ghaib ini bahkan bisa mencakup seluruh rukun iman. Ini yang pertama. Sifatnya orang muttaqin adalah beriman kepada perkara yang ghaib yang Allah sampaikan lewat Al-Quran atau lewat lisan Rasulnya. Karena Rasul juga banyak menyampaikan perkara-perkara yang gaib, yang belum terjadi. Ada sayati zaman, nanti akan datang zaman, itu belum terjadi. Rasul sudah menjelaskan. Namun ini juga tidak lepas dari khabar Allah. Para Rasul tidak diberikan ilmu tentang gaib kecuali yang Allah kabarkan saja. Itu pertama adalah sifat orang yang bertakwa, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang kedua adalah menegakkan salat. Jamaah yang dimana Ta'ala, amalan zahir yang terbesar dalam Islam adalah amal sholat. Kalau kita mau membaca Al-Quran, Jannatul Firdaus, surga Firdaus, itu disyaratkan orang yang ahli sholat. Bahkan di awal adalah alladzina hum fi sholatim khashi'un, di belakang alladzina hum ala sholatin yuhafidun. Depan masalah sholat, belakang masalah sholat. Jannatul Mukramun dalam surat Al-Ma'arij. Pertama masalah sholat,
alladzina hum ala salatihim daimun. Belakang juga walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Surga Firdaus yang tertinggi ini disarati dengan sholat ini 2 kali. Sholat tidak hanya ditinggalnya sekedar dijaga, tapi juga kualitas khosiun. Artinya sholat ini disyaratkan menjadi syaratnya surga Firdaus dan juga Jannatul Mukramun ini dengan 2 sifat. Yang pertama adalah sifat menjaga sholat dari ketinggalan. Sifat kedua menjaga sholat dari sifat kesungguhan, yakni kualitas. Makanya masalah sholat masalah yang terbesar. Bagaimana kita memperbaiki sholat ini tidak hanya sekedar menjaga sholat, tapi juga memperbaiki sholat kita. Dijaga dari terlewatnya, dijaga agar bisa khusyuk di hadapan Allah. Karena sholat perkara yang sebenarnya ya enggak berat. Ya dibandingkan puasa, jadi ya berat puasa ya. Tapi nampaknya lek wong Jawa itu ya abot salate. Kenapa lek puasa itu masalahnya enggak terus ya. Puasa tiap hari sehari sampai 5 kali. Dan mereka punya anggapan puasa itu masuk tirakat. Tirakat itu perkara yang bisa mandi itu. Jadi mereka semangat. Walaupun enggak sholat kadang puasanya genep. Walaupun memang secara tingkatan tetap puasa itu di bawah sholat. Walaupun dua-dua ini merupakan amalan yang menjadi amalan pokok yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa hilang dengan uzur. Seandainya uzur tetap harus diganti. Beda dengan zakat, beda dengan haji. Karena suatu saat pernah ada seorang sahabat Rasulullah SAW ini datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ma ra'aita idza salaitul maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltu halal wa haramtu haram wa lam azid min dzalika syai'an adkhulul jannah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat antum? Pripun pendapat jenengan? Ya. Saya ini sholat 5 waktu genep, artinya aktif. Saya puasa Ramadan insya Allah genap. Saya senantiasa menghalalkan yang halal, artinya enggak makan, enggak berbuat yang halal. Wa haramtu haram, dan saya senantiasa mengharamkan yang haram dalam arti menjadi haram. Walam azid min dzalika syai'an, dan aku enggak nambah amal lagi selain itu. Di situ zakat enggak masuk, di situ haji tidak masuk. Adkhul jannah, apa saya nanti masuk surga? Jawab Rasulullah, na'am, bisa masuk surga. Ini menunjukkan memang sholat dan puasa merupakan amalan yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan. Saat ditinggalkan ada konsekuensi khusus yang mesti dilaksanakan. Baik diganti dengan puasa yang mampu, yang enggak mampu dengan fidyah. Zakat enggak mampu enggak wajib. Haji enggak mampu tidak wajib, walaupun sama-sama rukun Islam. Ya. Maka sifat yang bertakwa setelah beriman kepada yang adalah orang yang menjaga sholat, menjaga dari tergelincirnya ataupun hilangnya kesempatan sholat, ataupun menjaga dari kualitas sholat. Ya. Ini adalah sifat yang kedua. Kemudian ya, yang ketiga,
Di antara sifat yang Allah sebutkan ya, di dalam awal surat Baqarah adalah wa ma razaqnahu yunfikun, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian harta yang Allah karuniakan. Sifat ini juga termasuk sifat yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal, sifatnya orang yang hakul iman. Salat juga demikian. Orang yang hakul iman itu ya, orang yang senantiasa hatinya sambung dengan Allah, menegakkan sholat, yang ketiga juga apa? Menginfakkan sebagian hartanya, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Yang bersifat wajib tentunya adalah zakat. Zakat ini juga bukan perkara yang mudah, karena harta itu ternyata punya harta banyak itu kalau sudah semakin banyak bukan ya, kadang semakin puas, tapi semakin kurang dan kadang eman untuk dikeluarkan. Terbukti dalam tarikh Islam, dalam sejarah Islam, yang terjadi sepeninggal Rasulullah, rukun Islam yang ditinggalkan pertama adalah membayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq sampai memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, yang disebut dengan qitalul murtadin. Memerangi orang-orang yang murtad di situ adalah orang-orang yang mengingkari perintah zakat. Memang manusia sudah dihadapkan dengan harta ya berat. Kenapa? Karena dihitung secara matematika ya bangga kurang ya. Wong sudo umpamanya 100% digoreng 2% tetap tinggal, digoreng 2,5% tetap tinggal 97,5%, tetap kurang. Walaupun janji Allah luar biasa. Ini bukan perkara mudah masalah harta ini. Maka yang bertakwa akan takut ketika hartanya ini nanti justru akan menghantarkan kepada kehancuran di akhirat. Maka orang yang beriman bertakwa kepada Allah ya, karena takwa itu di antara artinya adalah apa? Takut. Itakillah itu bisa bertakwa pada Allah atau takutlah kepada Allah. Orang yang bertakwa itu akan senantiasa menjaga hartanya bagaimana bisa mengantarkan dia ke dalam kebahagiaan di akhirat, sehingga akan senantiasa menginfakkan sebagian rizkinya kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang memang mesti diberikan. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Sifat selanjutnya adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Kitab Al-Quran lah yang mesti kita jadikan pedoman hidup. Namun kitab sebelumnya tetap kita yakini Allah menurunkan Al-Quran, dan kitab sebelumnya yang Allah turunkan kepada para rasulnya yang merupakan kalamullah, yang semuanya adalah semuanya firman Allah. Namun yang perlu kita pahami bahwasanya sekarang ini sudah tidak ada kitab-kitab selain Al-Quran yang masih murni. Kitab yang ada di tanah kitab, ada Taurat, Injil, semuanya adalah sudah, itu adalah bukan kitab yang sebenarnya. Karena Allah banyak menyampaikan dalam Al-Quran, Allah memang telah memberikan kesempatan pada manusia merubah kitab-kitab itu, sehingga seandainya sekarang ini ketemu dengan kitab Taurat, kitab Injil, itu sebenarnya bukan Taurat Injil yang merupakan kalam Allah yang disampaikan kepada Musa dan Isa alaihissalam. Karena bisa kita lihat ya, dalam Injil itu ada Injil Barnabas, ada Yohanes, Matius, Lukas, itu Injilnya orang-orang temannya Nabi Isa semuanya, hasil karyanya masing-masing dia. Kita lanjutkan, sudah mepet sekali.
Wabil akhirati hum yuqinun, orang yang bertakwa yang beriman kepada akhirat. Beriman kepada akhirat ini termasuk perkara yang juga sangat besar. Walaupun Nabi Muhammad SAW meletakkan iman kepada hari akhir di nomor 5 di dalam rukun iman, coba kita baca Al-Quran, bahkan hampir ayat-ayat yang menyatakan tentang iman, Allah Ta'ala meletakkan iman pada akhir setelah beriman kepada Allah. Misalkan ayat tentang innama ya'muru masajidallah man amana billah wa yaumil akhir. Dia hampir semuanya. Karena tanpa iman pada akhir, orang tuh gak akan mau ibadah. Untuk apa? Maka iman pada akhir merupakan satu di antara sifat orang yang bertakwa. Kemudian setelahnya dalam surah Al-Imran itu terkait dengan sifat-sifat orang muttaqin yang berkaitan dengan sosial. Ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dhara wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa infak baik dalam kondisi longgar ataupun kondisi sempit. Ini mestinya berkait dengan yang sunnah. Zakat itu mesti longgar tuh ya. Zakat yang enggak longgar enggak mungkin wajib. Ini adalah yang sunnah. Dalam kondisi sulit mau infak, kondisi mudah juga infak. Kemudian wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu mengendalikan amarah. Orang yang bertakwa itu orang yang mampu mengendalikan amarah. Kalau Rasulullah SAW pernah dimintai sahabat, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah wasiyati aku, sampai beberapa kali. Apa jawaban Nabi? La takdzub, la takdzub, la takdzub. Cuma kamu jangan marah, kamu jangan marah, kamu jangan marah. Coba datang kepada Nabi keroyo-royo ya minta wasiat, minta nasihat. Jawaban Nabi, kamu jangan marah, kamu jangan marah, kamu jangan marah. Intinya apa? Kadhiminal ghaid, bisa mengendalikan amarah. Wa afina 'anin nas. Ini selanjutnya orang yang lek basa Jawane gede pangapurane, mudah maafkan orang, itu yang bertakwa. Orang bertakwa kok diminta maaf kok sudah, itu bukan orang bertakwa ya. Sehingga orang yang sudah terbentuk sifat takwa dalam dirinya, dia akan mudah memberikan maaf pada orang lain ya. Kemudian yang terakhir, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru dzunubihim. Monggo samunatan. Langsung buka mawon. Sifat terakhir adalah ya, orang yang ketika melakukan dosa itu segera ingat kepada Allah dan segera istighfar. Itulah sifat orang muttaqin. Kita berharap bisa menjadi hamba Allah yang muttaqin. Dengan puasa ini betul-betul kita bisa membentuk pribadi yang bertakwa sebagaimana yang Allah kehendaki di dalam perintah puasa. Kan sudah datang waktu maghrib, berbuka. Ada yang maaf, kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.